Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimbi Mustaki dengan NIM 2214241107. Baik, saya dari kelas D, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Baik, jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Roni Lukum SPD MSc dengan judul Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu pemerintahan dan tujuan pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan negara, administrasi negara, serta hubungan antara negara-negara dan masyarakat. Berikut adalah beberapa materi utama yang sering dibahas dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama, teori dan konsep pemerintahan, definisi pemerintahan. Menyelidiki pengertian pemerintahan dan fungsi-fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teori negara mengkaji asal-usul, fungsi, dan bentuk negara termasuk teori-teori politik, klasik dan modern. Konsep kedaulatan negara, pembahasan mengenai prinsip kedaulatan termasuk kedaulatan internal dan eksternal. Yang kedua, sistem pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan campuran, menjelaskan perbedaan antara berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia. Pemisahan kekuasaan, menganalisis pembagian kekuasaan dalam negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Desentralisasi dan otonomi daerah, pembahasan mengenai pengaturan pemerintahan daerah dan kewarganegaraan yang diberikan kepada daerah. 3. Badan-badan pemerintahan eksekutif, pemerintahan dan kepala negara pemerintahan, serta struktur dan tugasnya. Legislatif, fungsi dan peran lembaga legislatif seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yudikatif, fungsi dan peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Badan-badan lain, misalnya lembaga negara yang bersifat independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Ombudsman. Yang keempat, pemerintahan daerah dan desentralisasi pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah, otonomi daerah, kebijakan yang memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk mengelola urusan domestik. Desentralisasi fiskal dan administratif, pembagian wewenang administratif dan sumber daya dalam pemerintahan. Dan yang kelima, administrasi pemerintahan, manajemen publik, pembahasan tentang mengelola sumber daya negara dalam bentuk kebijakan publik dan administrasi, birokrasi, peran birokrasi dalam melaksanakan kebijakan publik, serta tentang dan masalah yang dihadapi oleh birokrasi. Pelayanan publik, strategi dan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 6. Hubungan pemerintahan dengan masyarakat, partisipasi. Masyarakat pemerintahan adalah pembahasan tentang bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik. Pemilu dan demokrasi, analisis tentang sistem pemilu, hak pilih, serta implementasi sistem demokrasi kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Menganalisis kebijakan publik yang diambil oleh pemerintahan dan dampak terhadap kehidupan masyarakat. 7. Politik dan pemerintahan, teori politik dan pemerintahan.
menganalisis hubungan antar politik dan pemerintahan serta berbagai teori yang ada partai politik dan sistem pemilu. Pembahasan tentang peran partai politik dalam mempertahan serta sistem pemilu yang digunakan, sistem pemerintahan dan demokrasi. Mengkaji bagaimana sistem pemerintahan dan demokrasi saling terkait dan mengaruhi kehidupan politik di negara. 8. Isu-isu terkini dalam pemerintahan, korupsi, dan pemerintahan yang berisi. Strategi pencegahan korupsi dan penguatan integrasi dalam pemerintahan good governance. Pembahasan mengenai pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pembangunan berkelanjutan, peran pemerintahan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 9. Pemerintahan dalam konteks globalisasi dan pemerintahan. Pengaruh globalisasi terhadap sistem pemerintahan dan kebijakan negara. Kerjasama internasional, peran negara dalam kerjasama internasional, baik dalam bentuk bilateral, multilateral, atau organisasi internasional seperti PBB. Tantangan global, masalah-masalah global seperti perubahan iklim, migrasi, dan isu keamanan yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Ilmu pemerintahan berfokus pada cara negara dijelaskan bagaimana kebijakan publik disusun serta bagaimana pemerintahan dapat bertanggung jawab kepada rakyat. Pembahasan ini melibatkan studi tentang teori politik, administrasi negara, dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang aktif. Ilmu pemerintahan memiliki berbagai manfaat yang sangat penting, baik untuk individu, masyarakat, maupun negara. Beberapa manfaat utama ilmu pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang sistem pemerintahan. Ilmu pemerintahan memberi pemahaman yang lebih baik mengenai struktur dan fungsi pemerintahan, serta cara kerja lembaga-lembaga negara. Hal ini membantu masyarakat melakukan pemerintahan dalam memahami bagaimana negara dijalankan secara efektif. Dan kedua, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Dengan mempelajari ilmu pemerintahan, seseorang dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang baik yang sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya negara. Pemimpin yang memahami teori dan praktik pemerintahan dapat membuat kebijakan yang lebih responsif dan berpihak kepada rakyat. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif warga negara. Ilmu pemerintahan mengajarkan negara tentang hak dan kewajiban mereka serta bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses politik seperti pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan pengawasan pemerintahan. Jadi, tujuan ilmu pemerintahan adalah untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan prinsip teori serta praktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Secara umum, ilmu pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektif pemerintahan, memastikan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, mempelajari bagaimana kebijakan dan keputusan pemerintahan dapat menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi ketimpangan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat sistem demokrasi, mengkaji cara pemerintahan dapat menjalankan kekuasaan secara
transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga hak-hak warga negara dihormati, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, membantu dalam mengelola sumber daya manusia dan ekonomi agar dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, menciptakan stabilitas dan keamanan, menyelidiki cara menjaga ketertiban umum, menyelesaikan konflik, serta menciptakan stabilitas politik dan keamanan sosial, mengembangkan kebijakan publik yang efektif, menggerakkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang berbasis bukti untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan tujuan-tujuan tersebut, ilmu pemerintahan menjadi landasan bagi pengelola negara yang lebih baik serta mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan global. Baik, sekian itulah paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.